Maka tidak pantas seorang muslim mendapati dari bekas dari budak-budaknya ada yang muslim dan tetap dijadikan jongosnya, budaknya yang dia perintah kapanpun dia mau, dan jika berbuat kesalahan dipukul bagaikan binatang. Dan bahkan jika dia perempuan dihubungi, berhubungan tanpa akad nikah dan sebagainya. Maka perbudakan di dalam Islam, jika dia seorang muslim maka tidak pantas. Maka Allah berfirman, fatahriru raqabah mu'minah. Dan juga contoh yang lain hadis tentang di mana seorang sahabi Al-Hakam Ibnu Muawiyah yang marah dikarenakan budaknya yang perempuan tidak bisa menjaga kambing, sehingga kambingnya diambil oleh serigala. Maka dia marah dan memukul. Setelah itu mungkin luka berat, kesakitan, turunlah rahmah. Dan dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, a'tikuha. Wahai Rasulullah, aku bebaskan dia. Dilihat oleh Nabi, kalau dia kafir atau dia muslimah. Kalau muslimah jelas, tidak pantas seorang muslim mempunyai budak muslimah ataupun mempunyai budak muslim. Maka bawa sini. Kemudian ditanya, man ana anta Rasulullah, fa aina Allah tusiru ila sama, Allah di atas langit. Apa kata Nabi kepada sahabat ini? I'tikha fa innaha mu'minah. Maka bebaskan dia karena dia itu mukminah. Maka di dalam Islam tidak menganjurkan perbudakan. Justru orang-orang kafir yang melaksanakan perbudakan. Bahkan setelah pembebasan perbudakan pun mereka melaksanakan perbudakan, karena itu adalah penjajahan. Maka Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Dinar, anaknya Abdullah ibnu Dinar, sama-sama maula dari Ibnu Umar. Maka nasab mereka para budak terputus. Dari mana asalnya kita tidak tahu. Dibawa dari Afrika, atau di zaman dulu lebih luas. Orang-orang yang bahkan misalnya ketemu di jalan di padang pasir dalam keadaan lemas, mau mati, diambil oleh kafilah dari keluarga tertentu, dari rombongan tertentu, diambil, diberikan makan, akhirnya dia hidup, dijadikan budaknya. Bersifat umum. Maka bisa jadi dari Afrika, dari kulit hitam, diambil, dan bisa jadi bahkan dari orang-orang yang bukan dari Afrika. Maka seperti Salman Al-Farisi, bukan dari Afrika, dari Faris. Namun dia menjadi budak untuk bisa bertemu dengan perjalanan mencari Islam. Seperti di kisahnya yang ma'ruf. Maka permasalahan perbudakan di sini, nasabnya terputus dari keluarganya. Maka Salman Al-Farisi minna, dari kami. Kenapa? Karena dia dari Ahlul Bait. Karena nasabnya dijadikan kepada orang yang membebaskannya. Dan begitu pun Abdullah ibnu Dinar, nasabnya kemana? Al-Adawi, maula Abdullah ibni Umar. Al-Adawi Al-Qurashi, seperti Umar. Dan nasabnya akhirnya mulai dari Abdullah ibnu Dinar yang dibebaskan. Maka Abdullah ibnu Dinar menikah dan mendapatkan anak. Maka anaknya pun akan maula ibni Umar Al-Qurashi, jadi Quraisy. Mau Muhammad jadi budak? Kalau budak, kau sudah jadi budak sekarang. Bahasa Indonesia budak, iya. Maknanya anak kecil, iya apa tidak? Hei budak-budak, maknanya anak-anak. Itulah dari bahasa Malaysia, bahwa hei budak, jangan engkaulah berbuat seperti itu. Janganlah. Maksudnya wahai anak kecil dinamakan budak. Mau jadi budak? Nah, kamu udah jadi budak sekarang. Anak kecil maknanya. Maka Abdurrahman ibni Abdullah ibni Dinar tetap dia maula Ibnu Umar seperti bapaknya. Jadi terus menerus. Jadi nisbah kepada kakeknya tidak ada terputus.
nisbah kepada dia misalnya qabilah apa terputus. Karena sesuai dengan hadis bahwa an-nasab liman a'taqah, bahwa nasab itu diberikan kepada yang membebaskan. Maka bisa jadi Afrika hitam legam, namun ujung-ujungnya Al-Qurashi. Kok bisa? Nah, dia hasil dibebaskan. Siapa yang membebaskan? Misalnya dari Nabi Muhammad, atau seperti di sini Abdullah bin Dinar dan yang lainnya. Seperti Ikrimah Maula Ibni Abbas. Maka Ikrimah dan Mujahid juga Al-Barbari dari Barbar, dari Afrika. Maka nasabnya Abdul Muttalib Al-Qurashi. Kembali kepada Abdurrahman ibni Abdullah ibni Dinar, maka dia nasabnya seperti bapaknya Maula. Maka kalimat Maula menunjukkan bahwa dia dulu bekas budak. Abdurrahman ibni Abdullah ibni Dinar Al-Qurashi Al-Adawi Al-Madani, maka dia Maula dari Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab, dan dia di tabaqah yang ketujuh. Berarti dia tabaqahnya apa? Min kibar itba'ut tabi'in. Sehingga dia di zaman Imam Malik, Laits ibnu Sa'ad, Syu'bah ibnu Al-Hajjaj, Al-Auza'i, dan yang lainnya. Dan kedudukan beliau di jarh wa ta'dil, beliau pas-pasan. Saduqun yukhti, maknanya dia rawi yang pas-pasan, tidak mencapai kepada thiqah dan mungkin tidak mencapai pula kepada dhaif, pas-pasan. Maka telah disebutkan oleh para ulama, seperti Ali ibnul Madini ditanya tentang dia, dikatakan saduq, dan kalimat saduq memberikan makna bahwa dia pas-pasan hadisnya. Dan Yahya ibnu Ma'in mengatakan fi hadithihi indi dhaif. Ada bagi Ibnu Ma'in. Dan Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan masih meriwayatkan darinya. Maka Ibnu Ma'in mendhaifkan, dan tadi Ali ibn al-Madini mengatakan saduq, dan Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan masih meriwayatkan darinya. Dan Abu Hatim yang mutasyaddid mengatakan layyinun yuktabu hadithuhu wa la yuhtaju bihi, maka dia lunak hadisnya. Dan kalimat layyin dijadikan sebagai rawi yang dhaif jika berkesendirian. Namun jika datang jalan yang lain bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Dan begitupun Al-Fallas mengatakan wa huwa fi jumlati man yuktabu hadithuhu minadu afa, bahwa dia termasuk dari orang-orang yang ditulis hadisnya jika datang dari jalan yang lain. Maka inilah dari ucapan para ulama tentang kedudukan orang ini. Maka dia rawi yang tadi dikatakan Ali ibnul Madini saduq, pas-pasan, dan Ali ibnul Madini termasuk orang yang mu'tadil dalam melaksanakan al-jarh. Dan mutasyaddidin seperti Abu Hatim Ibnu Ma'in mendhaifkannya, dan dhaif yang lemah, layyin. Dan yang lainnya seperti Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan masih meriwayatkan darinya, menunjukkan dia pas-pasan, masih ambil periwayatannya.
Kemudian meriwayatkan dari bapaknya, berarti siapa? Abdullah ibnu Dinar Al-Adawi, maula Abdullah ibni Umar. Maka Abdullah ibnu Dinar siqah, dan dia di tabaqah ar-rabi'ah. Maka anaknya di tabaqah yang ketujuh dari kibar itba'ut tabi'in, dan bapaknya di tabaqah keempat. Dan tabaqah yang keempat maknanya tabi'i shaghir. Maka dia hidup di zaman Qatadah ibnu Di'amah dan di zaman Imam Az-Zuhri. Maka Abdullah ibnu Dinar, siapa muridnya yang paling kuat? Man yadkur? Sufyan ibnu Uyainah. Berkata Ahmad ibnu Hanbal bahwa dia adalah thiqatun mustaqimul hadis. Maka Abdullah ibnu Dinar di atas derajat thiqah mustaqimul hadis. Dan begitu pun disebutkan para ulama dari Yahya ibnu Ma'in, Abu Hatim, Abu Zur'ah, An-Nasai mengatakan thiqah.